Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Lentera Dakwah yang berbahagia, bertemu kembali pada kajian berbuka pada sore hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan ibadah shaum Ramadan. Shaum Ramadan itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Dalam shaum Ramadan itu diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Salah satu perintah tersebut adalah berpuasa, ya, atau shaum Ramadan. Nah, shaum Ramadan ini termaktub di dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri itu merupakan mukjizat, ya, terbesar kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW oleh Allah SWT diberi banyak mukjizat, ya. Tentunya mukjizat tersebut itu merupakan anugerah atau diberikan kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, salah satu mukjizat terbesar Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan bagi seorang muslim, ini merupakan pandangan hidup bagi seorang muslim. Karena Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, dzalika kitabul la raiba fi. Jadi raiba itu artinya adalah tidak ada keraguan. Para ulama juga mentafsirkan raiba itu la syakkabi, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwa Al-Quran ini, dzalikal kitab, ini adalah kitab la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang beriman. Karena Al-Quran itu merupakan mukjizat tadi, mukjizat Rasulullah SAW. Dan di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk bagi orang yang beriman, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, wa bayyinat dan penjelas, minal huda dari petunjuk tersebut, wal furqan dan pembeda. Jadi Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang sebagai pandangan hidupnya bagi seorang muslim. Di dalam kehidupan sehari-harinya dia harus senantiasa terikat dengan aturan-aturan Al-Quran. Sayyidah Aisyah ketika ditanya terkait dengan akhlak Rasulullah, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu seperti ibarat Al-Quran yang berjalan. Jadi kehidupan Rasulullah SAW dalam kesehariannya itu senantiasa mengamalkan Al-Quran. Nah, mengamal Al-Quran itu merupakan petunjuk, ya, yang dilakukan Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mukjizat Al-Quran yang lain, bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qamar ayat 17, ini walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fal mim mudakkir. Dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, maka adakah orang yang mengambil pelajaran darinya? Nah, di dalam Al-Quran bahwa kata-kata adzikr itu diulang-ulang 4 kali di dalam surat Al-Qamar di dalam surat Al-Qamar tersebut. Jadi diulang, untuk memudahkan untuk mempelajari Al-Quran. Jadi seseorang itu akan ketika dia meyakini Al-Quran sebagai pandangan hidupnya, dia tentu akan mempelajari Al-Quran, belajar cara membacanya. Ya. Dengan membaca Al-Quran dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia dengan cara terbata-bata, wala ta'a, dia akan tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keseriusannya tadi. Apalagi yang sudah lancar. Apalagi yang sudah lancar, dia akan mendapatkan 10 kali lipat dalam per hurufnya. Rasulullah menjelaskan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Itu dikali dengan 10 kali lipat, itu pahala membaca Al-Quran.
Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Jadi khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Jadi yang mau mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Qurannya dan mengamalkannya. Tentunya mempelajari, mengamalkan nanti akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat Al-Quran kita juga akan mudah untuk mentadaburinya. Itu dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 82 ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafa katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran tersebut? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Ini menandakan, mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu memerintahkan kita untuk mentadaburinya, memahaminya, menyelaminya, sehingga kita akan memahami isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Sehingga kita akan mendapatkan petunjuk di sisi Allah SWT ketika kita mampu mentadaburi, mengamalkannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menghantarkan manusia itu menjadi selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu contoh mentadaburinya adalah dengan kita memperhatikan alam semesta. Alam semesta diciptakan Allah SWT itu dalam rangka supaya menjadi pengingat bagi manusia bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah SWT. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Jadi adanya penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya siang dan malam, itu tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dengan adanya pergantian siang dan malam, adanya langit dan bumi, tentunya ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Tidak ada yang lain kecuali Allah SWT. Ini semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga ketika seorang itu mentadaburinya, memahaminya, maka dia akan menumbuhkan keimanan, menumbuhkan keyakinan pada dirinya terkait dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian akan semakin menambah keimanannya. Apalagi di bulan Ramadan ini kita dianjurkan banyak mentadaburi, membaca, mempelajari Al-Qur'an tersebut supaya kita bisa memahami. Ketika sudah memahami, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mengetahui mukjizat atau kebesaran dari Al-Quran itu memang luar biasa, tiada tandingannya. Inilah merupakan mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Demikian yang bisa disampaikan. Wa akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.